السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين آمين يا رب العالمين. Para jamaah semuanya yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Kalau bulan lalu kita sudah berbicara tentang ibrah dan daras-daras pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi, dan seterusnya. Maka pada pertemuan kesempatan siang hari ini kita ingin melangkah ke tokoh selanjutnya. Bagaimana kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, hikmah daripada ayat-ayat yang kita baca setiap harinya. Supaya ayat-ayat yang kita baca tidak hanya lewat di lisan saja, namun masuk sampai ke dalam hati kita. Kita renungkan, kita tadabburkan, dan kita ikuti yang baik-baik daripada yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkanlah kisah-kisah itu supaya mereka berfikir, supaya mereka bisa mengambil ibrah. Dan pertanyaannya, mengapa dalam bentuk kisah? Karena biasanya kalau berkisah ini mudah diingat. Mudah diingat, sekali dikisahkan biasanya tidak lupa. Mudah diambil pelajaran-pelajaran daripada yang kita dengarkan dari kisah-kisah itu. Maka sifatnya ringan sekali. Kisahnya dikisahkan dengan cerita yang sangat indah sekali. Para jamaah yang semoga Allah merahmati kita semuanya, pada kesempatan siang ini kita ingin mengkaji seorang sosok yang sangat istimewa sekali. Kalau ia istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia juga istimewa di hati setiap kaum muslimin. Siapakah ia? Ia adalah Nabi kita Nuh alaihissalam. Ada dikisahkan di beberapa surat-surat yang lain. Bahkan ada surat namanya surat Nuh di dalam juz 29. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna ila qaumi maka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an ya'budullaha wattaquhu wa ati'un ila akhiril ayah. Ayatnya sangat panjang sekali. Sadaqallahul azim. Dari permulaan surat saja apa ibrah yang bisa kita ambil? Nabi kita Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi dan rasul. Apa yang dimulai dari dakwahnya? Nabi Nuh alaihi salam yabda bil aham fal aham. Ia memulai dakwahnya daripada yang penting dan yang paling penting. Apa itu? Dakwah tauhid, dakwah
mengesahkan, mengajak manusia-manusia menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. An ya'budullaha wattaquhu wa athi'un. Karena ilmu akidah ini adalah ilmu yang terikat, aqdun, aqidah. Ia yang terikat di dalam hati. Salat kita, gerakan kita, tilawah kita, kalau tidak ada iman di dalam hati, maka ia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membuat seorang mukmin itu spesial. Dan ini pula yang membuat iman itu merupakan rizki yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Ia berkata, ya qaum, wahai kaumku, inni lakum nadhirun mubin. Sesungguhnya aku adalah nazir, memberi peringatan kepadamu. Ia memulai dakwahnya dengan kalimat-kalimat yang indah. Ia mengajak manusia dengan memanusiakan manusia, dengan mengagungkannya terlebih dahulu, dengan memanggilnya ya qaum, tidak langsung merasa tinggi, tidak sombong, tapi ia hargai lawan bicaranya. Ya qaum inni lakum nadhirum mubin. Barulah kemudian an ya'budullah wattaquh wa athi'un. Hendaklah kalian wahai kaumku menyembah Allah, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian ia katakan dan taatlah kepadaku. Artinya apa? Artinya ketaatan Nabi ini ia betul-betul serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak memulai dengan dirinya terlebih dahulu. Para jamaah yang semoga Allah merahmati kita semuanya, maka di antara hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran Nabi Nuh dengan kisahnya yang begitu panjang, mengingat waktu yang betul-betul sangat sedikit, kita akan mengambil poin-poinnya saja. Yang pertama adalah al-aqil yatta'iz. Al-aqil yatta'iz bi ghairihi. Seorang mukmin yang berakal, dia akan mengambil pelajaran dari kisah-kisah saudaranya, dari kisah-kisah temannya, dari cerita-cerita nabinya, dari musibah-musibah yang mungkin menerima tetangga sebelahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka seorang yang berakal, seorang mukmin yang berakal, ia akan mengambil pelajaran dari setiap kejadian-kejadian, dari setiap yang didengar oleh dia. Nah, ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang kedua adalah, kalau kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ja'alna kulla syai'in minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air itu, air ini adalah sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, menjadi hidup. Tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ternyata air pula yang bisa menyebabkan apa? Yang bisa menyebabkan kehancuran bagi kaum Nuh alaihi salam dengan banjir yang begitu besar. Itu adalah air, tentara Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mentadaburinya, subhanallah, sesungguhnya tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi air merupakan sumber daripada kehidupan, tapi ternyata kalau subhanallah, Allah Subhanahu wa taala kalau sudah murka di sebab yang sama, ia bisa menghancurkan seseorang. Ilmu bisa membuat seseorang lebih dekat kepada Tuhannya, tapi ilmu yang tidak berkah bisa membuat seseorang itu menjadi sombong, angkuh terhadap dirinya, angkuh kepada saudaranya, bahkan na'udzubillah sampai ia tidak mengakui lagi Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah semuanya yang semoga Allah merahmati kita semuanya, pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Nuh alaihi salam yang begitu panjang, 950 tahun
berdakwah mengajak kaumnya yang masuk dikatakan dalam riwayat 18. Ada yang mengatakan puluhan saja, tapi dengan tahun, dengan lamanya ia berdakwah, ia tidak berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia lewati lorong-lorong, ia tidur bersama kaumnya, ia ikut nongkrong, ia ikut mendengarkan, ikut gotong royong dan tidak jemu-jemunya, walaupun yang mengikutinya hanya 19 dalam sebuah riwayat. Bayangkan, ini adalah cerminan bagi kita yang kadang-kadang enggan untuk mengajak dengan alasan aku bukan ustadz, dengan alasan ilmu aku belum sampai. Padahal dakwah itu bisa berbagai macam, bisa dengan lisan, bisa dengan hal, dengan keadaan. Ketika kita berjalan dengan pakaian kita menuju masjid, orang-orang yang melihat kita sudah tahu, oh si fulan ingin ke masjid. Walaupun kita tidak mengajaknya, dengan ia melihat kita saja, sesungguhnya kita sudah berdakwah. Ini dakwah bil hal. Mendengarkan dan seterusnya. Kemudian ta'liful qulub dan seterusnya, ini juga bagian daripada dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil ibrah daripada kisah Nuh alaihi salam, al-amalus salih huwa sabilun najah. Amal saleh seseoranglah yang membuat ia bisa selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh seseoranglah yang membuat ia bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan anak siapa, bukan punya kenalan atau tidak. Kalau mungkin di dunia kita masih butuh koneksi, kalau enggak bisa, enggak ada kenalan, apalagi di zaman sekarang ini, ya. Tetapi kalau sudah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al yaqin. Ini adalah gambaran imajinasi subhanallah yang begitu jelas digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Dari kiamat orang-orang semuanya terbelenggu oleh amal-amalnya selama di dunia, kecuali golongan-golongan kanan. Illa ashabal yamin. Di dalam surga mereka bertanya-tanya. Fi jannati yatasaalun. Siapa yang mereka tanya? Anil mujrimin, tentang mereka orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Apa mereka jawab? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami tidak termasuk dalam barisan saf-saf salat. Kami enggan untuk melaksanakan salat berjamaah. Kami enggan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hati kami begitu jauh dari bau masjid, dari bau masjid-masjid rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Dulu kami juga enggan untuk memberi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin. Harta-harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya masuk ke dalam perut kami. Bahkan saking tamaknya kami ambil harta orang lain. Kami korupsi dan seterusnya. Na'udzubillah. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kemudian kami sibuk leha-leha, sibuk berfoya-foya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Bahkan kami dulu enggak percaya terhadap apa? Terhadap hari berbalas. Subhanallah. Ini sudah sangat jelas sekali digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa itu diberitahu kepada kita? Untuk apa itu disampaikan? Supaya kita hati-hati, supaya kita bisa melihat kisah-kisah yang terdahulu. Al-Qur'an ini isinya zaman dulu, zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Maka amal saleh seseoranglah, niat saleh seseoranglah yang bisa membuat dia selamat sampai menuju
ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Lihat, bayangkan anak Nabi Nuh, Kan'an, orang yang paling dekat dengan Nabi Nuh alaihi salam. Ia pun tidak selamat karena keangkuhannya. Hidayah betul-betul mahal, apalagi kalau sudah di titik-titik yang sangat yang sangat krusial sekali. Apa asarnya? Ini juga bisa kita ambil ibrah. Ini adalah asar daripada didikan seorang ibu yang tidak salihah. Ini adalah asar daripada asar daripada bekas efek samping daripada didikan seorang wanita, walaupun ia adalah istri siapa? Ia adalah istri seorang nabi. Coba bayangkan. Coba kita lihat istri siapa? Istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, menemani Nabi Ibrahim, ikhlas ditinggal untuk berdakwah dan seterusnya. Ya, karena buah tidak jauh jatuh daripada pohonnya. Wanita-wanita yang salihah tahu bagaimana mencintai Allah, tahu bagaimana yang paling penting di dalam hidup, apa yang ia tanamkan kepada anaknya, maka ia tanamkan kepada Ismail alaihissalam tentang ilmu-ilmu bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan dengan sangat jelas sekali di dalam Al-Qur'an ketika Ibrahim bertanya kepada anaknya, falamma qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku sesungguhnya aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Lihat, anak yang dididik oleh ibunda yang salihah. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukanlah yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku insyaallah dengan izin Allah termasuk orang-orang yang sabar, orang yang berserah diri dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran-pelajaran dari ribuan pelajaran yang bisa kita ambil daripada ayat-ayat yang kita baca, daripada kisah-kisah yang kita dengarkan, daripada kisah-kisah nabi-nabi dan orang-orang soleh yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Semoga Al-Qur'an yang selalu berada di depan, di samping, di rumah kita tidak hanya menjadi bacaan-bacaan saja, namun adalah ayat-ayat yang kita tadabburi dan kita amalkan isi-isinya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.